Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Bu. Iya. Nah, bagaimana kabar anak ibu semuanya pagi ini, nah? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah anak ibu semuanya. Nah, Ibu, pada hari ini ada nggak anak ibu yang tidak hadir? Hadir Ada semua, Hadir, Bu. Bu. Mana yang nggak ada ya? Berarti ada semua ya? Hadir semua. Ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan Yusuf. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Mari sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita sampai hari tua. Berdoa mulai. Selesai. Dah. Nah, dilancarkan pembelajaran. Baiklah anak ibu semuanya. Nah, materi kita sekarang itu kita tema 3 sekitarku, tema 4 pembelajaran 5. Nah, untuk semangat lagi sekarang ibu sebelum bernyanyi dulu ya. Sebentar ya, Nak. Nah, silakan nyalakan mikrofon. Nah, kita sama-sama bernyanyi. Nah, judul nyanyinya Tik-Tik Bunyi Hujan ya. Dan semangat nyanyi ya anak sayang ya. Semuanya ya. 2, 3. Tik tik bunyi hujan di atas Ganti dulu ya. nanti semua. Tik tik bunyi semua. hujan di atas ganti. Hanya Tidak kira corengnya ganti rasa semua. Semangat ya semuanya bernyanyi ya. Iya, Bu, aku masih semangat. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genti. Air tidak dikira. ganti semua. Di atas genti. Air tidak terkira. Cobalah dan nanti pohon kebun semua. Ya, ternyata anak-anak ibu semuanya pintar bernyanyi ya. Mana tepuk tangan ini nggak kedengaran sama ibu? Nah, ya terima kasih Ya, anak-anak Ibu. ibu.
Halo, ya Bu. Iya. Nah, kita materi tentang kita belajar embun ya. Nah, sekarang untuk hari ini di mana ini nanti kita akan tahu nanti proses terjadinya hujan, kemudian perubahan yang terjadi. Tunggu bentar ya, Ibu, apanya? Nah ya, baiklah. Gua lanjutkan. Jadi pada materi ini nanti kita sama tahu proses terjadinya hujan, kemudian perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Nah, terusnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang lanjut. Nah, coba perhatikan gambar apa yang kelihatannya, nak? Belum Bu, belum kelihatan. Belum kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kok belum kelihatan? Belum geser Bu. Kebawahin, Bu. Udah. Sinyalnya. Gangguan sinyal mungkin ya, Ibu. Iya, ini dah Ibu bagikan ini. Ada Ibu buka. Ada kelihatan gambarnya? Belum Bu. Ada mana nih? Ibu udah itu udah. Ada, Bu, pindah. Ada Bu. Ada Bu. Ada. Ah, udah ya. Ah, udah. Ini coba perhatikan gambar yang Ibu tampilan ini gambar apa, nak? Gambar hujan Bu. Gambar hujan, Bu. Oh, gambar hujan. Nah, jadi gambar ini adalah gambar hujan ya. Nah, coba apa yang terjadi kalau hujan terus-menerus? Bagaimana, sayang? Bisa banjir, Apa yang terjadi? Maksudnya bisa Banjir, Bu. Apa lagi? Banjir. Apa lagi, nak? Terus banjir kalau hujan terus-menerus. Apa yang terjadi gitu? Kalau kelamaan hujan bisa tanah longsor, Bu. Oh iya. Ya. Ya, bagus ya. Tepuk tangan buat ini. Nah, ya anak ibu yang lain juga pasti tahu ya. Kalau saya jadi kalau hujan itu terus menerus akan terjadi banjir, longsor dan sebagainya. Nah, untuk itu ini Ibu kan memutar video sekarang kan ini. Video yang hujan. Ada kelihatan, nak? Ada? Ada nampak video Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Di sini Turu akan menjelaskan gimana sih Suaranya, proses Bu. hujan terjadi. Tapi sebelumnya jangan lupa Sudah? kita ya, supaya channel ini dapat berkembang. Hujan adalah sebuah Sudah ada kelihatan? Suaranya saja Bu. berbeda dengan air seperti salju dan batu es. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bumi suhu di atas titik leleh juga berasal di atas permukaan bumi. Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan Nggak dari kelihatan, awal Bu, ya? turun hujan? Ada Bu. Air menguap karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi. Efek panas matahari juga menjadi awal mula. Tapi ada terdengar suaranya, nak? Panas matahari dapat Ada. menyebabkan air lalu ke udara. Nggak bisa dari laut, kelihatan gambar sungai, video atau Ibu air ini. danau. Serta juga air dari kandungan Tapi panas. gambarnya nggak jalan, Bu. Yang kedua adalah air dan terbentuklah awan.
Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik. Coba Bu dipencet yang gambar yang di bawah itu lah Bu, dekat angka 69. Yang ketiga, Apa Pak Yusuf? Ya, dia di pojok bawah itu kan ada gambar 69. Ibu pencet yang gambar TV Ya. itu. berat tempat. Nah, itu kan dia full keluarnya Bu. Awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit dengan suhu lebih rendah. Yang di pojok bawah. Kan ada angka 69% itu, ada plus minus itu. Ibu pencet yang gambar TV. Titik air menjadi semakin Mana angka 9-nya nih Pak? Nggak lihat? 69, angka 69 di bawah. Di pojok bawah itulah. Di bawah PowerPoint. Dari inilah proses terjadinya yang akan berlangsung di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Irwan yang mana nih Pak? Demikian proses tahapan terjadinya hujan. Semoga informasi ini dapat Di bawah itu kan ada bacaan to at notas tuh Bu. Di bawahnya lagi kan ada ini. Klik gambar TV itu artinya presentasi itu. Gambar TV. Gambar kayak logo TV itu, kayak simbol TV itu Bu, kayak simbol komputer itu. Yang di bawah. Itu kan apalagi bersama dulu. Di sini turatur. Nggak ada di bawahnya cuma ada suara, kemudian show menu for audio. bukan di bawah itu Bu, yang di PowerPoint Bu. Buka PowerPoint-nya. Sebuah klasifikasi Yang di PowerPoint. berbeda dengan titik. Makanya Mbak yang dibuka Pak. Sebentar, saya masuk ke WA dulu. Saya keluar tadi. Atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh dan juga berasal di atas permukaan bumi. Terus bagaimanakah proses terjadinya hujan dari awal hingga Dah baiklah anak-anak Ibu. Tadi video ya maaf ya sedikit mungkin ada kesalahan pada video Ibu. Tapi tadi kan ada terdengar suara. Ada Bu, terdengar Bu. Nah, ada Dengar terdengar Ibu. Iya, ada terdengar kan, maaf ya. Sedikit bermasalah. Nah, dari video yang Ibu kan tadi Bu putar tadi, maaf karena itu kan ada terdengar suaranya. Nah, dari itu siapa bisa apa? Menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya hujan tadi. Kemudian perubahan wujud apa yang terjadi pada proses tadi? Yang bisa Nak? Mungkin Yusuf bisa. Siapa yang bisa? Yang bisa. Yusuf? Perubahan wujud dari membeku ke mencair Bu. Apa? Siapa Perubahan lagi? wujud dari membeku ke mencair Bu. Ya, terus Pertama menguap Ibu. Laut pertama menguap, lalu dia habis itu apa lagi? terus mencair Bu dari Ya. hujan. Ya. Nah, terima kasih Yuni, Yusuf udah bisa menceritakan kembali proses terjadinya hujan ya. Nah, di sini karena adanya perubahan wujud di permukaan bumi yang berisi air, yang misalnya ada sungai, danau atau kolam dan lautan yang berisi air. Nah, air permukaan bumi ini akan menguap terkait panas matahari. Nah, uap air akan berubah menjadi awan. Nah, awan akan mengembun menjadi titik air. Nah, kemudian titik ke bumi itu yang dikenal dengan hujan ya. Nah, sekarang setelah tadi anak Ibu menyimak, maksudnya mendengarkan video yang sudah
proses terjadinya hujan tadi, kemudian perubahan wujud apa yang terjadi. Nah, sekarang kita ke LKPD-nya ya, LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, di sini cobalah kamu urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan video yang sudah tampilkan tadi. Nah, di sini anak Ibu hanya berilah nomor pada kotak yang telah Ibu sediakan. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi anak-anak Ibu hanya memberikan nomor urutan proses terjadinya hujan. Nah, kemudian lanjut, ini LK yang lanjutan ini untuk bahasa ya. Nah, di sini setelah kamu telah menguruskan proses terjadinya hujan tadi, sekarang coba kamu tentukan dampak positif dan negatif. Nah, kalau pada saat musim hujan itu, perhatikan ada nanti dampak positifnya bagaimana, kemudian dampak negatifnya bagaimana. Nah, silakan anak-anak bekerja semuanya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan. Nah, anak Ibu bisa menyalin di LKPD-nya berdasarkan video yang sudah Ibu putarkan tadi. Nah, jadi yang pertama ini ya, kamu mengurutkan proses terjadinya hujan. Kedua, menyebutkan Udah sayang? Udah nak? Sudah, Bu. Udah? Sudah. Sudah, Bu. Cukup ya. Berarti udah selesai semuanya kan? Belum? Sudah. Oh, masih ada yang belum ya? Udah. Muammar semangat ya. Kalau bagi yang tidak memperhatikan video Ibu tadi, tentu tidak bisa nanti mengisi LKPD-nya. Saat Ibu memberikan memutar video tadi, kamu harus menyimak ya, agar kamu tahu nanti apa perintah yang akan Ibu berikan. Dah, Ibu rasa cukup mungkin? Udah siap sayang? Udah nak? Udah, Ibu. Siap, Ibu. Udah, iya. Nah, jadi kalau kita cerita-cerita tentang hujan ya, tadi bagaimana kan kalau hujan terus berakibat banjir. Nah, kalau udah misalnya kalau udah banjir gitu, misal ada tetangga kamu kampung sebelah banjir. Nah, kamu bagaimana sikap kamu terhadap tetangga sebelah kita yang kena musibah banjir itu, nak? Menolong, Bantu, Ibu. Bu, kalau tetangga sebelah banjir, rumah saya banjir juga, Ibu. Enggak, maksudnya di dekat lain, maksudnya dekat, maksudnya agak jauh juga dari rumah kita, misalnya kalau ada bencana gitu. Jadi kita harus Iya. saling apa tadi? Menolongnya. Ya, saling membantu ya. Membantu mengumpulkan dana, Bu. Iya, bagus Muammar. Tepuk tangan untuk Muammar dulu. Ibu kasih bintang ya. Yes, Satu, Bu. Muammar ya. Iya, Ibu kasih bintang ya. Jadi ya, yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi bintang satu-satu ya. Nah untuk itu, sekarang coba perhatikan. Perhatikan lagi. Coba, ada kelihatan gambar yang Ibu itu kan? Ada nampak, nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, siapa Sudah nampak, Bu. Gambar yang pertama itu apa, nak? Menyeberangkan nenek. Apa? Menyeberangkan nenek. Nah, menyeberangkan nenek. Iya, itu termasuk sikapnya apa itu, Muammar? Darwis ya, maaf. Menolong, Bu, tolong menolong. Menolong, iya. Kemudian jadi pertama ini ada seorang anak yang membantu nenek untuk menyeberangi jalan. Kemudian pada gambar kedua kelihatan enggak? Apa, nak?
Ya kan Bu, orang jatuh dibiarin. Apa? Gambar orang jatuh di biar. Itu lagi kerja bakti. Gotong Lagi royong kerja itu. bakti itu. Oh iya, bagus Mau sih dipukul pakai sapu Yuni, Bu. Muhammad. Ya, sayang kita harus teliti melihat gambarnya ya nak. Jadi kita Ya, harus Bu. sangat Ya, teliti Bu. untuk melihat gambar. Nah, jadi gambar ini gambar itu membersihkan lingkungan dengan cara apa? Sama Menyapu. Gotong royong itu. sama-sama. Ya, cara gotong royong Kerja dilakukan bakti, cara Bu. bersama-sama. Nah, jadi ini nampak Sama-sama. sudah ya pada gambar yang Ibu tampilkan ini contoh sikap saling tolong menolong. Adakah anak Ibu mempunyai pernah menerapkan sikap seperti itu dalam sehari-harinya? Adakah? Halo? Ada Bu, saya. Ada. Apa Udah Bu. contohnya apa yang ya? Coba berikan satu Ibu contohnya sikap yang pernah. Menolong Bu, aku teman pernah jatuh nolongin- dari sepeda Aku Bu. pernah nolong teman aku yang jatuh dari sepeda, Bu. Sama. Dari ya, Muammar. Oh, enggak ya, Didi. Jatuh menolong temannya yang jatuh dari sepeda ya. Iya, Ibu. Ya, berarti itu termasuk juga sikap saling tolong menolong. Bagus. Tepuk tangan. Tuh, Ibu kasih intang sekali ya. Yang Muammar tadi apa? Ada rilis ya. Menolong kalau ini tadi menolong teman yang jatuh dari sepeda. Kalau Sama, rilis Bu. apa tadi? Sama tadi, saya jawabnya juga gitu Bu. Oh sama. Oh sama. Berarti nggak apa-apa. Karena contoh sikap menolong itu kapan saja ya, kapan saja, Ya, di Bu. mana saja. Nah, kemudian tolong menolong itu kan di mana saja bisa kita lakukan. Misalnya tolong menolong di lingkungan sekolah. Nah, simak cerita Ibu sedikit. Nah, saat berolahraga, Beni terjatuh dan kakinya mengalami luka. Melihat kaki Beni terluka, Edo segera membantunya. Nah, luka Beni di UKS. Nah, Beni merasa senang ada yang membantu mengobati lukanya. Edo juga senang bisa membantu teman yang kesusahan. Nah, bagaimana perilaku dalam cerita Ibu tadi? Mencerminkan apa, Nak? Halo? Tolong menolong, Bu. Menolong Bu. Ya, mencerminkan sikap tolong menolong. Nah, berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan hidup tolong menolong. Nah, di sini ada juga manfaat dari tolong menolong itu apa? Yang pertama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Contohnya tadi ada pekerjaan membersihkan pekarangan tadi. Kalau dilakukan sendiri, bagaimana? Kalau dilakukan sendiri, kalau pekerjaan tersebut bagaimana hasilnya? Loh? Siapa yang bisa menjawab? Kalau pekerjaan kita lakukan sendiri bagaimana? Nggak selesai-selesai, Bu. Lama selesainya, Bu. Ya, tidak cepat Nggak selesai. Nah, jadi karena kalau kita bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, nah pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, kedua mempererat persaudaraan. Ketiga menumbuhkan kerukunan antara sesama. Nah, jadi kalau udah rukun, udah damai, itu tidak akan terjadi perselisihan antara kita. Nah, yang keempatnya bisa menghemat karena dikerjakan bersama-sama. Seperti tadi juga, coba kalau kita kerjakan sendiri, kan? Nah, jadi kalau kita bersama-sama, kita mengerjakannya, pasti pekerjaan tadi yang ringan. Nah, lanjut manfaatnya ya. Nah, sekarang coba tadi udah LKPD
Ya, sekarang LKPD 2-nya lagi ya, Nak. Sekarang coba kamu tuliskan pengalamanmu. Nah, kamu tuliskan di sini, nanti kamu tulis pada kolom ini pengalamanmu yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Seterusnya, temanmu menunjukkan sikap yang menurutku paling berkesan. Nah, pasti kamu mempunyai pengalamanmu, temanmu yang sangat berkesan sekali. Kamu bisa pada kolom ini nanti ya. Nah, yang ketiganya, mengapa kita perlu menolong orang lain? Nah, silakan bekerja anak-anak Ibu semuanya. Ya, Panjang Bu. penjelasannya Ibu tadi, nanti anak-anak Ibu bisa memaparkannya di sini. Semangat ya, semangat. Muammar semangat sekali ya menulisnya. Sepertinya udah mau selesai ini kayaknya. Udah siap, Ibu. Oh, sepertinya Niki nggak ada kedengaran suaranya sama Ibu tadi, Niki. Kenapa Niki? Ya, Bu. Niki sakit? Bu, lagi. Lagi ke toilet. Bu Diki, Mbak Niki lagi ke toilet. Iya, pantas Ya. biasanya. Iya, biasanya kan kalau Niki kan biasanya full suaranya kan, jadi nggak kedengaran sama Ibu. Udah, Bu. Udah saya. Nah sekarang tadi anak Ibu sudah mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Minta bagi anak Ibu yang bisa mempresentasikan hasil LKPD yang tadi dulu. Siapa yang bisa menampilkannya, Bu? Coba tunjuk tangan. Atau tidak begini, Ibu itu sampai 1, 2, 3, siapa yang menunjuk ya. Jadi di sini Ibu meminta untuk Dikumpulkan saja, Ibu. apa nak? Dikumpulkan saja langsung. Apa Ika? Dikirim langsung. Iya sayang, cuma sebelum dikirim, jadi nanti boleh kelihatan nanti nah, jadi satu saja yang mau apanya nanti menampilkan tentang LKPD 1 tadi. Ya. Coba Ain, coba Ririn. LKPD 1 yang itu ya, Bu, yang hujan ya. Ya, LKPD 1 tadi kan membuatkan presentasi terjadinya hujan makan angka. Sudah buat kan? Oh, yang dampak positif, Bu, aku yang udah selesai. Nah, coba sebutkan Ririn. Kalau dampak positifnya 1, cuaca menjadi lebih sejuk. Kalau hujan terus ya, Bu. Terus yang kedua bisa menyuburkan tanah, airnya berlimpah. Dampak negatifnya terjadi banjir, tanah longsor. Terus ancaman pada pertanian. Terus banyak penyakit, Bu. Oh iya, nah itu dampak itu dari dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu, Bu, kalau hujan terus terjadi banjir, tanah longsor, terus ancaman pada pertanian, Bu. Oh iya, bagus sekali. Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat Ririn dulu. Dapat bintang. Kemudian, nah siapa lagi anak Ibu yang bisa LKPD 2-nya menampilkan jawabannya tadi? Selain Ririn, coba anak Ibu di sini bisa pengalaman yang menunjukkan menolong. Yusuf atau Yuni yang sudah Ya, Bu. Ya, coba pengalamannya yang menunjukkan sikap tolong-menolong. Saya, Bu, yang ada, Bu. Ya. Kalau saya Iya, menolong Yusuf. teman Coba. saya itu, pas teman saya tidak membawa pena, Bu. Dia minjam, terus saya pinjemin. Iya, bagus sekali. Bagus sekali sikap pengalaman Yusuf ya. Ya, Jadi Bu. kalau seandainya ada teman kita tidak yang membawa
peralatan sekolahnya. Nah, jadi sikap kita meminjamkannya kan? Ya, Ya, nah, Bu. terima Iya, kasih. betul. Nah, ya. Nah, baiklah. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah berani tadi menampilkan hasil presentasinya. Nah, sekarang coba anak ibu. Nah, sebutkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Jadi dari yang sudah ibu jelaskan tadi, jadi apa saja pelajaran yang Perubahan wujud. Ah, Perubahan wujud, Bu. Tolong terjadi menolong. pada proses sikap tolong menolong, kemudian ada tadi proses terjadinya Hujan, Bu. Jadi hujan, Hujan. Bu, proses terjadi hujan. ya. Dah. Bagus. Nah, sudah tahu anak ibu semuanya. Kemudian, nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak ibu dalam pembelajaran hari ini, nah nanti ibu akan mengirimkan soal evaluasinya nanti melalui WA group ya. Kemudian nanti bisa anak ibu kerjakan. Nah, seterusnya nanti kemudian foto hasil kerjanya kamu kirim di WA pribadi ibu ya. Jangan ke WA group ya nak. Nanti kalau ke WA group ketahuan nanti siapa belum mengisi nanti dia menyalin. Kirimnya kalau ibu ya mengirim ke WA group, nanti kamunya mengirim ke ibu melalui WA pribadi ibu soal evaluasi nanti. Ada dengar nak? Halo? Iya, Ya, Ibu. Bu. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu, sekarang Ibu tanya bagaimana perasaan tentang pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan anak Ibu semuanya tentang materi kita hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Tenang, Bu. Jadi tahu tentang hujan, Bu. Senang, ya. Iya, terima kasih. Senang tadi ya anak Ibu karena sudah memperhatikan video putar. Kemudian kita tadi bernyanyi titik hujan. Dah. Nah, baik. Berarti anak ibu semuanya dalam keadaan senang. Nah, di akhir pembelajaran kita, mari kita bersama menyimpulkan yang pertama untuk pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana proses terjadinya hujan, kemudian perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan, kemudian sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, kemudian manfaat sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mengucapkan rasa syukur ya untuk aktivitas yang telah berjalan pada hari ini. Nah, kegiatan diakhiri dengan membaca doa ya, doa bersama kembali. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya, nak. Yusuf. Baiklah, Bu. Halo. Baiklah, teman-teman. Baiklah, teman-teman, karena pelajaran kita hari ini sudah kita ikuti dengan senang dan berjalan dengan lancar. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa bersama-sama sebelum pulang. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Zora. Mohon izin teman-teman semuanya. Jadi Ibu Sekar sedang melaksanakan kegiatan akreditasi internasional. Jadi sebenarnya luar biasa sekali beliau masih berkenan untuk membersamai kita sebenarnya.
Jadi untuk selanjutnya beliau tetap ikut di room ini. Nanti seperti biasa di akhir sesi akan menyampaikan penguatan dan masukan terlebih pada hal-hal yang mungkin dari saya masih kurang seperti itu. Baik, untuk selanjutnya bersama dengan saya Bapak dan Ibu, namun sebelum itu kembali saya mohon izin kenapa? Karena tetapi memang ketugasan kami di sini untuk diminta melihat, mengamati kelemahan ataupun juga kelebihan yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu semuanya, dan pada prinsipnya adalah bukan belajar yang seharusnya jadi seperti itu. Jadi kalau melihat kondisi nanti di lapangan seperti apa, ataupun juga sekarang kenyataan di tempat Bapak Ibu semuanya seperti apa, itu adalah kondisi yang ada. Tetapi karena ini PPL PPG, harapannya nanti teman-teman juga menjadi guru yang profesional, tentunya orientasinya adalah yang seharusnya terjadi seperti itu. Jadi kita bersama-sama belajar open mind, ya. Jadi intinya adalah bukan mencari kekurangan atau kelemahan saja, tetapi di sini adalah belajar bersama untuk menjadi guru yang profesional seperti apa, harapannya seperti apa, dan juga tentunya nanti kalau Bapak dan Ibu ini sudah mengantongi sertifikat profesi, tentunya punya perbedaan dari teman-teman yang belum. Harusnya kan seperti itu. Nah, untuk Mbak Izora, saya tanyanya gini aja dulu. Menurut Mbak Izora, kalau ada persentase 1 sampai dengan 100, kira-kira keberhasilan dari mengajar ataupun pembelajarannya Mbak Izora berapa persen, Mbak? Maksudnya, saya yang menilai gitu, Pak? Menilai diri sendiri loh. Berapa persen keberhasilan jenengan? Menilai diri sendiri, Pak. Gimana ya? Biasanya kalau ambil itu maunya dinilai itu Pak sama Bapak itu. Enggak, saya tanya aja, menurut Ibu berapa persen ini keberhasilan belajar jenengan? Iya, kalau menurut saya berapa persen ya? Karena di sini saya kan memakai aksi PBL. Jadi mana di sini kan ada tahapnya 5. Insya Allah ke beberapa tahap itu sudah saya jalankan. Maksudnya saya itu menurut saya kayak mana jawabnya ini Pak? 80% lah. Saya tanya persentasenya kok Bu. 80%, oke. 80. Ya. 80. Oh, 80, oke. Jadi itu yang menilai Ibu sendiri ya. Prinsipnya Ibu sendiri yang menilai 80% keberhasilannya. Jadi kalau saya istilahnya ya saya tidak akan memberikan persentase di sini karena saya sudah tanyanya ke Mbak Izora. Prinsipnya adalah ini tuh adalah sarana belajar. Sekarang itu baru belajar untuk nanti di PPL. Saya punya hak untuk menilai itu nanti di PPL intinya. Nah, jadi sekarang ini baik saya ataupun Bu sekarang itu adalah sarana belajar sebagai sarana bersama dengan teman-teman itu untuk nanti kegiatan pembelajaran yang seharusnya dan penilaiannya adalah di PPL seperti itu. Nah, dengan seperti ini berarti nanti intinya adalah kalau saya boleh memberikan masukan memang setiap guru memang punya gaya mengajar sendiri-sendiri itu karena itu dari style ya, nggak mungkin seperti mungkin saya dengan Bapak Ibu guru itu sama, nggak mungkin. Tapi di situ tentu ada kelemahan dan kelebihannya memang. Nah, kalau yang saya amati, mohon maaf Bu Izora, jadi Bu Izora grogi ya? Grogi nggak? Iya Pak. Iya grogi tadi kan ketika saya karena gini. Enggak, tadi kan ada video yang saya tampilkan tadi itu Pak. Jadi kan nggak kelihatan, jadi saya panik. Nggak kelihatan. Nah, panik. Jadi ini sarana nanti belajar juga, baik nanti di PPL ataupun juga di pelaksanaan sehari-hari ataupun pelaksanaan ketika kita mengajar, seorang guru harus punya tindakan cepat, Mbak Izora. Jadi tindakan cepat, kalau itu nanti videonya enggak tayang, apa yang harus dilakukan, kan seperti itu. Entah gurunya tetap berusaha menampilkan, kalau tak diambilkan dari link YouTube ya terus menuju ke link YouTube-nya, atau diceritakan juga bisa. Jadi harus ada tindakan cepat
agar apa pembelajaran tetap berjalan seperti itu. Iya. Terus pesan saya, ini kan berkaitan dengan teknis ya Bu. Nah, kendalanya daring kita sama-sama alami sebenarnya. Saya pun juga kadang mengalami seperti itu. Ketika kita bla 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 tahu-tahu lost, blank, hilang. Iya. Nah, inilah memang yang jadi kendala daring. Cuma seperti itu pun tetap bisa nanti diminimalisir. Minimalisirnya adalah dengan apa ya? Kita cobakan dulu, terutama kalau untuk yang kegiatan seperti ini ataupun PPL nanti itu kan insidental ya, tidak setiap hari. Itu bisa kita cobakan dulu. Nah, penerapannya juga nanti kalau dalam pembelajaran sehari-hari, setidaknya kita harus cek dulu, cek kesiapan dari perangkat kita. Menurut saya tadi sebenarnya Mbak Isora itu sebenarnya belum presentasi, ya Pak Yusuf ya. Jadi kalau nggak presentasi itu video itu nggak mau tayang. Iya Pak, betul Pak. Mau tayang. Jadi hyperlinknya pun nggak bisa jalan kalau untuk belum presentasi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga sekarang sarana belajar nggih. Jadi nggak apa-apa. Intinya kita saling mengingatkan gitu. Nah, tentunya saya harus berbeda istilahnya memberikan masukan ataupun mensikapi. Teman-teman di sini ini adalah PPK Daljab nggih, bukan Prajab. Kalau yang Prajab itu adalah teman-teman mahasiswa yang baru lulus gitu loh. Mereka belum punya pengalaman mengajar sama sekali. Sedangkan Bapak Ibu di sini, mohon maaf, seperti Pak Darwiles, Pak Yusuf, dan yang lain itu jauh lebih dulu daripada saya. Saya mungkin bisa mengerti mungkin teori-teorinya, tapi ketika pengalaman menang jenengan-jenengan semuanya gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa peran kami di sini adalah untuk melihat titik lemahnya, untuk saya sampaikan, kami ingatkan kepada Pak Yusuf ataupun juga teman-teman yang lain. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa dilihat oleh orang lain, terus diberi masukan, terus nanti bisa meningkat seperti itu. Oke, prinsipnya seperti itu ya. Nah, kembali Bu Isora, bahwa besok ketika di PPL ataupun dalam pembelajaran sebenarnya itu ada beberapa nanti, seingat saya ada 25 item yang harus kami isi menilainya. Tetapi sebenarnya kalau saya cermati dari 25 itu saya yakin sudah bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya, seperti pembuka, penutup, mengelola kelas, memberikan apresiasi atau memberikan reward, itu saya yakin teman-teman sudah tidak ada masalah gitu loh. Nah, yang biasanya yang masih menjadi titik lemah itu adalah, kalau yang kemarin belajar dari PPL kemarin, itu adalah penerapan model sama kemampuan mengembangkan berpikir hotnya. Itu yang dua itu yang biasanya lemah. Jadi pesannya adalah memang fokusnya nanti adalah keberhasilan pembelajaran itu ditentukan dari apa namanya, sintak yang jenengan jalankan itu, karena ini yang memang akan diuji untuk keberhasilannya seperti itu. Dan juga istilahnya pembelajaran Yongot karena memang tuntutannya sekarang seperti itu gitu loh, tuntutan idealnya kita mengajar itu. Nah, mungkin saya tadi memang masih agak ragu istilahnya apakah sintak ataupun langkah yang dilaksanakan PBL-nya Bu Izora tadi terlaksana dengan baik, karena memang ada beberapa teknisnya yang istilahnya membuat istilahnya baik pembelajarannya sedikit terganggu. Bu Izora sendiri juga saya yakin tidak nyaman, iya kan Bu, gitu kan? Iya. Gitu. Gitu. Nah, itu nanti ke depan teknisnya diminimalisir. Ya. Itu aja, teknisnya diminimalisir dengan apa? Mungkin dicoba dulu, terus nanti istilahnya dipraktikkan terlebih dahulu seperti apa. Memang kendalanya untuk daring jauh lebih banyak daripada luring. Mudah-mudahan kalau nanti memang tidak bisa maksimal ketika didaringkan nanti diizinkan untuk luringnya. Gitu. Sebenarnya saya ketika PBL begitu, saya pasti masih menggarisbawahi apa yang akan ditanyakan baik Bu Vinta ataupun Bu Sekar pasti. Itu adalah masalah utama yang diangkat apa? Pasti seperti itu. Problemnya apa? Seperti itu. Nah, itu jadi nanti harus betul-betul terlihat di situ, gitu, Mbak Isra ya. Jadi ketika ditanya PBL, problem based learning, problemnya apa yang diangkat? Pasti yang ditanyakan pertama itu, karena apa kuncinya di situ. Gitu, nggih. Jadi teman-teman nanti fokusnya adalah lebih pada keberhasilan pembelajaran itu untuk menguji sintaknya dan juga bagaimana kita menggiring anak itu untuk belajarnya, gitu. Kalau masalah katakan apa namanya, membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan, terus penampilan menarik,
penutup pelajaran, kemudian kesimpulan itu saya yakin teman-teman sudah di luar kepala itu, karena memang sudah kebiasaan seperti itu. Nah, mungkin itu yang jadi penekanan ya, baik tidak hanya untuk Mbak Isora tapi juga untuk teman-teman yang lain. Sementara itu, ada yang perlu didiskusikan dulu dengan Bu Isora? Silakan. Bu Isora? Ya, Pak. Ada yang perlu didiskusikan? Cukup? Iya, cukup, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Belum, senyum biar los, santai. Santai. Nah, Bapak ini belajar ya. Ini belajar. Jadi namanya belajar itu kendala-kendala seperti inilah sebenarnya kita belajarnya dari ini. Besok ke depan. Nah, biar sekarang aja ketika nanti ada masalah-masalah sekarang, tapi nanti ketika PPL atau terlebih nanti ketika mengajar itu istilahnya masalah-masalah itu, oh kemarin masalahku di sini nih, gitu kan? Masalahku di sini. Iya, gitu. Pak. Jadi, Itu padahal semalam udah aku coba bukanya Pak bisa, maka aku panik tadi. Saya kan kemarin kan baru selesai sama itu Mabuk Vinta, jadi karena saya tampilnya hari pertama, jadi saya memang mepet mempersiapkannya sampai malam Pak. Jadi saya itu udah coba buka itu slide-slide-nya itu kebuka kemarin. Nah, tapi kenapa sekarang nggak bisa buka? Kok bisa kelihatan itu? Iya, terima kasih. Nanti dicoba dicari lagi. Iya, besok kalau masuk lagi nggak ada segala seperti itu. Itu aja. Intinya gitu. Iya, terima kasih. Jadi karena kan kita kemarin kan fokusnya pada materi, sedangkan teknisnya kadang terlewat. Nah, padahal teknis ini kan juga yang menentukan keberhasilan pembelajarannya gitu. Ya. Iya. Gitu. Ya, nggak usah berkecil hati. Ini bukan akhir, ini baru awal. Nanti bisa diperbaiki lagi. Ya, sebelum nanti juga Mbak Isra juga terus mengingat bahwa sintaknya pasti nanti yang akan ditanyakan adalah masalah yang menjadi atau yang diangkat pada PPL. Karena PPL masih yang ditanyakan itu. Iya. Fokusnya ke situ. Oke? Gitu ya. Terima Baik, kasih, terima Pak. kasih untuk Mbak Isra. Selanjutnya. Iya, Pak.